Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, dan berinteraksi sama manusia. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 4 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nur Fajriya Faisal dengan NIM 202020 3870 23251. Yang kedua ada Kak Ibrahim dengan NIM 17 320 024. Yang ketiga ada Iqmal dengan NIM 19 3200 034. Dan selanjutnya ada Nur Aslinda 19 3200 031. Kami dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare. Adapun dosen pengampu kami yaitu Bapak Afidatul Asmar MSS. Langsung saja, materi yang diangkat pada kelompok kami yaitu paradigma dakwah multimedia desain dakwah. Langsung saja, paradigma ilmu dakwah merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi berupa profil kajian dan sasarannya. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekatan kajiannya. Sistem umum paradigma ilmu dakwah terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, dimensi-dimensi Islam. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, penerimaan pesan, tujuan dakwah, dan evaluasi dakwah. Dakwah multimedia merupakan salah satu dakwah masa kekinian yang dapat dinikmati oleh semua orang. Pemanfaatannya sebagai sarana dakwah merupakan salah satu bentuk inovasi dakwah. Pada masa lalu, dakwah identik dengan mimbar, masjid, musola, dan pengajian dan lain-lainnya. Bahkan saat ini masih banyak orang yang mengartikan dakwah hanya sebagai kegiatan keagamaan saja, padahal dakwah lebih dari itu. Dakwah berpotensi memberikan motivasi, mengingatkan, mengajarkan segala hal baik dan buruk yang harus diketahui oleh manusia. Dengan demikian, dakwah dengan multimedia memberikan kontribusi positif bagi dai dalam menyampaikan pesan dakwahnya, dan mad'u dapat lebih mudah menerima dan memahami pesan dakwah melalui multimedia. Itulah yang saya bisa sampaikan. Langsung saja, materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi kedua yaitu Nur Aslinda. Kepadanya disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan teman saya, yaitu adapun konsep media dan multimedia dakwah. Multimedia diartikan lebih dari satu media. Multimedia dapat berupa kombinasi antara teks, grafik, animasi, suara, atau video. Penggabungan ini merupakan satu kesatuan yang secara bersama menampilkan informasi atau pesan. Menurut Chapman dan Chapman dalam 1 GDE Wawan Sudata, multimedia sebagai alat penyampai pesan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu online delivery dan offline delivery. Media dakwah adalah alat atau sarana yang digunakan oleh dai dalam menyampaikan materi dakwahnya kepada mad'u, baik yang berbentuk secara fisik maupun non-fisik. Berdasarkan pengertian di atas, maka multimedia dakwah dapat diartikan sebagai kombinasi alat atau sarana yang digunakan oleh dai dalam melaksanakan kegiatan dakwahnya untuk memudahkan pencapaian tujuan dakwah. Pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, media yang paling banyak digunakan adalah media audio, yakni menyampaikan dakwah secara lisan. Sikap dan perilaku Nabi juga merupakan media visual yang dapat ditiru atau dilihat oleh mad'u. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat berbagai media dakwah yang efektif, baik berupa media visual, audio visual, dan sebagainya. Munculnya berbagai media dakwah karena berkembangnya teknologi sehingga
penggunaan media harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dai harus menguasai dengan baik multimedia dan memvariasikan medianya dalam berdakwah agar mad'u tidak bosan dengan materi yang disampaikan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu ada beberapa media atau multimedia yang dapat digunakan dalam menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam atau melakukan dakwah, yaitu pertama, media melalui mimbar, kedua, media audio, ketiga, media cetak, dan keempat, media sosial. Ada beberapa media yang harus menjadi perhatian bagi dai, adalah televisi dan internet. Walaupun media lain juga sangat penting, akan tetapi media yang banyak digunakan oleh mitra dakwah adalah televisi dan internet. Televisi menjadi media efektif bagi dai dalam menyampaikan dakwahnya. Maraknya dakwah melalui televisi tidak terlepas dari gejala global. Segala bentuk komunikasi dapat menjadi profesi yang bersentuhan dengan bisnis, walaupun kenyataan ini sering menjadi kontroversi di masyarakat. Dengan media ini maka terjadi proses interaksi sosial keagamaan sehingga masyarakat dapat terpengaruh dan menerima dakwah dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.